Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Solar kembali langka di Padang, Pertamina tak berikan respon. Polres Padang Panjang tangkap 2 pelaku curanmor. Ketoprak ramen carbonara, makanan perpaduan 3 negara yang memiliki rasa pedas, manis, dan gurih. Kelangkaan solar kembali terjadi di Padang. Hal ini bisa dilihat dari panjangnya antrean kendaraan di seluruh SPBU yang didominasi oleh truk dan kendaraan lain yang berbahan bakar solar. Antrean tersebut mengular hingga ke jalan dan memacetkan arus lalu lintas. Menurut pengelola, sejak pekan lalu, jatah solar di SPBU-nya dikurangi hingga 20%. Dari biasanya 500 kiloliter per bulan, menjadi 400 kiloliter per bulan. Namun pengelola tak mengetahui penyebabnya. Untuk mengantisipasi kekurangan, pengelola membuat kebijakan, yakni kendaraan hanya bisa mengisi solar maksimal Rp800.000 per hari, atau sekitar 117 liter. Pembatasan tersebut bisa dipantau operator SPBU, karena mereka menggunakan aplikasi My Pertamina. Itu karena ada pengurangan kuota, Pak. Sebelumnya berapa dan sekarang berapa nih, Pak? Sebelumnya ada 500 KL-an, sekarang cuma 400. Jadi itulah orang kemana-mana jadi antrian jadi ya, panjang SPBU. Oke, ini terjadi sudah berapa lama nih, Pak? Yang jelasnya pastinya ada seminggu ini lah, Pak. Sudah seminggu ini ya, Pak ya? Bagi sopir truk, terbatasnya pasokan solar menjadi hambatan tersendiri. Jika dulu mereka bisa bepergian secara bebas, saat sekarang tak lagi bisa dilakukan. Namun mengisi solar juga bukan perkara mudah. Mereka harus mencari informasi SPBU yang masih memiliki solar. Bahkan ada truk yang harus diderek menuju tempat pengisian minyak karena kehabisan solar. Juga cuman antri panjang juga dari Bapak. Sepanjang yang Bapak lewati gimana, Pak? Ya. Kayak gini juga atau gimana, Pak? Kayak gini juga. Di daerah mana aja itu, Pak? Di Tolpo tadi Kayu Gadang. Seperti ini juga ya, Pak ya? Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, beberapa polisi bersiaga di SPBU. Selain mengatur lalu lintas, polisi juga memeriksa keabsahan surat keterangan warga yang membeli solar dengan jerigen. Ya, yang pertama gitu, yang menimbun kita juga pantau dan kita udah konfirmasi dengan pihak SPBU untuk truk-truk ini maksimal dia boleh mengisi dengan nominal 800.000. Nah, 800.000. Nah, itu pun saat kita tengok udah begitu ketat lah pengawasan di SPBU. Karena udah sistem laporannya udah audit. Jadi nggak bisa juga sembarangan kalau terciduk ya nggak dilayani. Sepertinya kelangkaan seperti ini akan selalu terjadi selama 2 minggu setiap bulan, seperti yang terjadi pada Agustus dan September lalu. Sayangnya, Pertamina tak memberikan alasan apapun tentang pembatasan pasokan solar ke SPBU. Robiham melaporkan dari Padang. Untuk mengantisipasi penyebaran demam berdarah, Dinas Kesehatan Pariaman mendirikan posko tanggap DBD di Desa Talua, Pariaman Selatan. Pasalnya, 7 warga desa ini terjangkit demam berdarah selama seminggu terakhir. 2 diantaranya meninggal dunia. Warga yang terjangkit ada yang rawat inap di rumah sakit dan ada juga yang rawat jalan. Desa ini dianggap rawan DBD karena berada di pinggir pantai. Di posko tanggap DBD ini, warga bisa memeriksakan kesehatannya setiap saat. Dengan demikian, petugas mendeteksi secara dini. Rencananya posko ini akan berdiri hingga 2 minggu mendatang.
Karena kadang-kadang masyarakat kan masih percaya dengan membunuh nyamuk itu dengan dengan dipogging gitu. Nah, padahal pogging itu bukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu hanya dengan PSN dan 3M+. 3M+ itu menutup seluruh tempat-tempat genangan air, kemudian menguras bak mandi minimal 2 kali dalam 1 minggu. Kepala Desa Talua mengajak warganya untuk memerangi demam berdarah dengan cara manual, yakni meminimalkan pengembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah dengan cara menutup tempat penampungan air, mengubur barang-barang yang bisa menampung air, serta rajin menguras bak mandi. Menurut Kepala Desa, pengasapan yang dilakukan bukan cara terbaik untuk membasmi demam berdarah. Kalau untuk masyarakat kita yang terdampak DBD itu sebanyak 7 orang. Antisipasinya kami sudah menjadwalkan kepada seluruh masyarakat Desa Taluk agar melaksanakan goro di tempat rumah masing-masing. Dalam catatan Dinas Kesehatan Pariaman, hingga kini 152 warganya terjangkit demam berdarah. 3 orang meninggal dunia. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saat musim hujan seperti ini, petugas Dinas Pemadam Kebakaran kembali direpotkan dengan ular sanja yang masuk ke rumah warga. Seperti yang terjadi di daerah Marapalam, pusat Kota Padang. Ular dengan panjang hampir 4 meter bersarang di loteng rumah. Penghuninya melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran. Petugas yang datang segera mengevakuasi ular tersebut. Namun upayanya tak mudah karena tak ada ruang yang cukup bagi petugas untuk masuk ke loteng rumah. Tak kehilangan akal, petugas kemudian membongkar loteng dengan hati-hati agar ular tidak kabur. Petugas menjangkau ekor ular dan menariknya. Di saat bersamaan, petugas lain yang berada di luar ruangan menjepit kepala ular dengan alat khusus. Setelah itu, ular dievakuasi petugas. Rencananya ular tersebut akan diserahkan ke komunitas pencinta reptil untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Laporan kami terima dari masyarakat, langsung kami tindak lanjuti di lapangan. Ular itu berada di atas loteng dan dalam sudut yang sempit. Jadi kami tadi juga dibantu oleh komunitas reptil di Kota Padang. Selama evakuasi lebih kurang 30 menit dan proses evakuasi dapat berjalan lancar. Selanjutnya ular langsung kami serahkan ke komunitas reptil di Kota Padang, sepanjang lebih kurang ada 4 meter. Selain piawai memadamkan api, petugas Dinas Pemadam Kebakaran juga dibekali pengetahuan cara menangkap ular, membasmi sarang tawon, hingga mengemudikan perahu karet. Kecakapan ini wajib dikuasai petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. ...113 calon pengawas pemilu Kecamatan Sebukit Tinggi mengikuti tes tertulis dengan metode komputer assisted test untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar peserta. Hebatnya, dengan sistem ini, peserta langsung mengetahui hasilnya sesaat setelah ujian selesai dilaksanakan. Seleksi Panwascam di Bukit Tinggi diikuti 126 peserta. 4 diantaranya tidak lolos seleksi administrasi, sedangkan tes tertulis hanya diikuti 113 peserta. Ketua Bawaslu Bukit Tinggi, Ruzi Haryadi, menyampaikan tidak ada kendala selama ujian. Peserta yang lulus tes tertulis akan dilanjutkan dengan tes wawancara. 22 peserta ini kita lihat dari 9 Panwascam terdahulu di Pilkada 2020, 7 orang di antara mereka ikut lagi di tes rekrutmen Panwascam ini. Ada 2 orang yang tidak ikut. Itu antusias sangat tinggi karena dari untuk dipilih 9 besar nanti seluruhnya ada 122 ya. Jadi antusiasnya sangat tinggi di masyarakat Kota Bukit Tinggi. Salah satu peserta menuturkan bahwa pelaksanaan tes kali ini cukup rahasia
Namun soal yang diujikan di luar prediksinya. Mereka mendalami materi terkait tupoksi Bawaslu. Namun yang diuji adalah dasar hukum pemilu dan kebinekaan. Kalau masalah soalnya memang di luar prediksi kita ya. Kita sebenarnya kemarin mempelajari memprediksi tugas-tugas pokok dari Panwas kecamatan sampai Panwas kota. Namun pada kita sekarang banyak mengarah ke pasal undang-undang, masuk undang-undang dasar 45 tentang kebinekaan. Pokoknya di luar prediksi kita lah. Di Sumatera Barat, ujian tertulis ini diikuti hampir 5.000 peserta dan dilaksanakan secara daring. Hanya peserta di Mentawai saja yang mengikutinya secara luring karena kendala jaringan internet. Lulus seleksi administrasi yang 4.975 orang. Pengumumannya tanggal 17, tanggal 18 langsung wawancara yang dilakukan oleh kawan-kawan di kabupaten kota. Selama pelaksanaan yang perlu diantisipasi ada dua hal ya yang secara umum ya. Pertama jaringan internet karena ini kan online ya dalam jaringan. Kemudian yang perlu diantisipasi pemadaman listrik atau ada gangguan listrik. Dibanding pemilu sebelumnya, antusiasme masyarakat untuk ikut serta sebagai panwascam cukup tinggi. Terbukti, 79 panwascam yang terpilih pada pilkada lalu kembali ikut serta mendaftarkan diri. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.